على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka layak bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Wabil khusus nikmat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwas sekalian, manakala kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu bukan karena kita itu sehat semata, bukan karena kita itu kuat semata, tetapi semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Gitu kan. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Tapi kalau mendapatkan selain kebaikan, artinya berarti keburukan, maka janganlah kamu celak kecuali dirimu sendiri. Ya, jadi keburukan itu datangnya dari diri kita. Dan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disandarkan kepada Allah adalah sebuah kebaikan, tidak ada keburukan sedikit pun. Kemudian salat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab mulia dengan manhaj salaf, dan kita memasuki masih berada pada dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah, yaitu perkataan para ulama mengenai salaf ini. Ada dua perkataan yang kita sampaikan di sini. Setelah itu kita sampaikan kesimpulan tentang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang pertama, perkataan Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajuri. Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajuri, dan beliau wafat tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang memiliki contoh atau teladan dari salah satu atau dari salah seorang sahabat Rasulullah, maka dia telah berada di atas jalan yang lurus. Kita lihat di sini. Apabila seseorang melakukan satu amalan, satu saja amalan, yang itu ada contohnya dari satu saja sahabat Nabi, berarti dia telah melakukan
ya, atau telah berada di jalan yang lurus. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang menyelisihi perbuatan para sahabat Nabi, ya, kata beliau, ya, kita berlindung dari hal itu, maka alangkah jeleknya keadaan orang tersebut. Jadi ikhwan sekalian, menurut Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain, amalan yang kita lakukan harus ada contoh utamanya. Tidak boleh kita itu melakukan satu amalan, satu ibadah, ya, nggak ada dari kalangan sahabat yang pernah melakukan itu. Ya, karena kata beliau, seandainya kita melakukan satu amalan dan ada satu sahabat Nabi yang melakukan itu, berarti amalan tersebut adalah amalan yang benar. Ya, meskipun yang melakukan cuma satu saja. Ya. Tapi manakala dia itu melakukan satu amalan, tidak ada satupun sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut, berarti itu adalah amalan yang buruk dan alangkah jeleknya orang tersebut. Berarti ikhwas sekalian, barometernya di sini, pernahkah amalan tersebut dilakukan oleh sahabat Nabi? Ketika dilakukan, ya, maka itu berarti tanda bahwa amalan tersebut insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebuah amalan tidak pernah dilakukan satupun oleh sahabat Nabi, berarti amalan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu kaidahnya kita katakan, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau ini perbuatan baik, para sahabat udah duluan melakukannya. Ya, para sahabat udah duluan ngelakuin ini. Loh, sahabat aja nggak pernah melakukan, kok kita berani-beraninya membuat satu amalan. Makanya ikhwas sekalian, ya tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, ini bukan hanya sekedar gurauan dari Nabi. Ketika Nabi mengatakan hati-hati kalian dengan perkara baru, ya ini bukan ya sekedar ucapan doang, tapi agar kita benar-benar menghindari sebuah amalan yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi, meskipun satu sahabat Nabi, ya satu saja sahabat Nabi yang melakukan, aman berarti amalan tersebut. Makanya ikhwas sekalian, berarti kita katakan perbuatan sahabat menjadi sebuah barometer amal itu diterima atau tidak. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya masih perkataan Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri, dan di antara sifat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dan dikehendaki keselamatan pada agamanya serta diberikan manfaat dari ilmu yang dimilikinya ialah apa cirinya? Mencintai dan mengikuti seluruh para sahabat Nabi. Jadi kata beliau, sifat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang kedua dikehendaki selamat pada agamanya, yang ketiga diberikan manfaat dari ilmu yang dimilikinya, apa? Dia mencintai dan mengikuti para sahabat Nabi. Kemudian mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mencintai para istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar dari madhab mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
serta tidak membenci jalan mereka. Jadi ikhwas sekalian, seseorang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Kalau dalam hadis kan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan, dia akan difaqihkan di dalam agama ini. Lebih khusus lagi, seseorang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, berarti dia mengikuti dan mencintai para sahabat Nabi. Berarti dia mencintai Ahlul Bait. Berarti dia mencintai istri-istri Rasulullah dan tidak pernah keluar dari madhabnya para sahabat Nabi dan tidak membenci para sahabat Nabi. Makanya ini menjadi barometer kita, ikhwah. Seseorang kalau dalam hatinya kok benci aja satu sahabat Nabi dibenci, jangan-jangan itu bukan dikehendaki kebaikan. Ya, karena propaganda dari orang-orang Syiah, propaganda dari orang-orang Rafidhah, yang mereka membenci ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu mempropagandakan kebencian terhadap para sahabat Nabi. Maka kalau kita berpegang pada perkataan Muhammad ibn al-Husain al-Ajuri, orang-orang Syiah tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, karena di dalam hati mereka ada kebencian daripada sahabat Nabi, kebencian pada Aisyah, kebencian pada Hafsah, kebencian pada Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kita dulu terjebak, ya, ketika ada perselisihan antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah. Orang-orang Syiah berusaha mendudukan Muawiyah itu bukan sahabat yang mulia. Muawiyah itu orang yang merampas kepemimpinan, naudzubillah. Sehingga timbul dalam hati kebencian. Nah, kebencian ini menjadikan Allah nggak ridho dengan kita. Maka jangan ada satupun sahabat Nabi yang kita benci. Betapapun mungkin dia melakukan kesalahan, tetap dia sahabat Nabi. Ya. Makanya ikhwas sekalian, di sini kita katakan bahwa sifat orang yang dikehendaki kebaikan, dia tidak akan membenci sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini apa? Bagian dari mengikuti hadis Nabi. Ya. Nabi kan mengatakan, jangan celak sahabatku. La tasubbu ashabi. Ya, seandainya kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, tetap nggak bisa menyamai infaknya para sahabat Nabi. Ya, makanya ikhwas sekalian, ciri dikehendaki, ya, seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah dan selamat agamanya adalah mencintai sahabat, kemudian mencintai ahlul bait Nabi. Jelas usul ahli sunnah adalah bahwa keluarga Nabi harus kita cintai, meskipun tidak juga berlaku gulu. Apa tuh gulu? Berlebihan. Tidak mengkultuskan mereka. Kita hormat. Ini keturunan Rasulullah, harus kita hormati. Cuman tidak sampai kita yang menjadikan bahwa dia itu maksum misalnya. Ya. Kan kita sudah menjelaskan bolak-balik, keturunan Rasulullah sekalipun kalau dia tidak berjalan di atas jalannya Rasul, ya, maka ya tidak selamat. Kan Nabi mengatakan man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat karena dirinya, tidak akan dipercepat meskipun dia keturunannya Nabi. Ya, jadi keturunan itu tidak akan menjadikan seseorang masuk surga. Dan ini sudah menjadi realita yang ada kalau kita bicara sirah nabawi, sirah nabi-nabi sebelumnya misalnya. Ya, bagaimana anaknya Nabi Nuh digulung oleh ombak karena tidak beriman dengan Nabi Nuh. Bagaimana juga istrinya Nabi Nuh tidak selamat. Kenapa? Ya tidak mau mengikuti Nabi Nuh.
Ini istri dan anaknya loh, nggak selamat. Ibrahim misalnya, ayahnya Azar, ini ayahnya Nabi. Dipikir nanti di akhirat dia akan selamat, ikhlas kalian. Nanti di hari kiamat dalam sebuah riwayat Azar mendatangi Nabi Ibrahim. Ya, kata Ibrahim, wahai ayahku, kan sudah saya bilang, ikuti saya kamu selamat. Ya, akhirnya kata ayahnya di akhirat kelak, sekarang saya mau mengikuti kamu Ibrahim. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkannya. Ya, tidak mengizinkan Azar untuk selamat, ikhwah. Ya, padahal ini ayahnya Nabi Ibrahim yang kita tahu inna Ibrahim kana ummatan. Ya, Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat yang besar. Ya, kita tahu ketika beliau menghancurkan patung itu sendirian. Ya, ketika beliau berada di negeri yang semuanya menyembah patung, beliau satu-satunya yang bertauhid. Ya, makanya orang yang bertauhid meskipun satu orang ini seperti sebuah umat. Ya, nah maka ya keluarga Nabi, ahlul baitnya wajib untuk kita hormati, ya kita cintai, namun tidak sampai derajat mengkultuskannya. Nah ini, Nabi aja nggak boleh dikultuskan, apalagi keluarganya Nabi. Ya, Nabi mengatakan apa? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai kaum muslimin, jangan kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa inni abdun faqulu abdullahi wa rasul. Saya ini hamba. Katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, selesai. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Makanya begitu ada sahabat kok tiba-tiba sujud di hadapan Nabi. Dia tanya, apa yang kamu lakukan? Bangkit. Lalu dia mengatakan, di Habasyah itu pada sujud kepada pendeta-pendeta, dan saya kira lebih layak sujud kepada engkau ya Rasul. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? La taf'alu, jangan kau lakukan. Seandainya saya perintahkan seseorang untuk sujud, saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya li'idumi haqqihi. Tapi nggak boleh. Kalau dulu sujud kepada makhluk dibolehkan, tapi di Rasulullah semua jenis sujud nggak boleh dilakukan kepada makhluk. Karena sujud itu ada dua. Ada sujud penghormatan, ada sujud ibadah. Sujud penghormatan pada asalnya boleh dilakukan kepada makhluk. Ya, mana dalilnya? Malaikat sujud kepada Adam. Ya, kalau orang mengatakan malaikat sujud kepada Adam, nyembah Adam, ya bodoh gitu kan. Bahlul kan gitu. Kenapa? Itu perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Ya, makanya ada orang-orang dengan pemikiran sesat mengatakan iblis ya itu aslinya layak dia masuk surga. Kenapa? Tidak mau sujud kecuali kepada Allah katanya. Maka kita katakan sujudnya kepada Nabi Adam perintah Allah. Dia nggak mau sujud berarti melanggar perintah Allah. Ya, maka sujud kepada makhluk hukum asalnya boleh. Seperti sujudnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf alaihissalam. Tapi di masa Rasulullah semua dihapuskan. Ya, tidak ada boleh sujud kepada makhluk, sujud apapun. Ya, makanya Rasul lihat kok ada sahabat sujud ditolak, bangkit. Ya, jangan kau lakukan seperti itu. Kalau seandainya saya perintahkan, ya saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh, termasuk istri pun nggak boleh sujud sama suaminya. Kan Rasul mengatakan kalau saya perintahkan. Dan ini disalahpahami oleh sebagian orang. Istri sujud sama suami, naudzubillah. Ya tetap nggak boleh. Ya tidak boleh. Nah. Kemudian harus mencintai istri-istri Rasul. Ya, karena istri-istri Rasul kedudukannya seperti ibu bagi kita. Allah mengatakan apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibunda kita.
Ya, maka kita wajib dong menghormati ibunda kita. Ya, semua istri Rasul menjadi ibundanya kaum mukminin, ummahatul mukminin. Baik, maka kita tidak boleh menyelisihi para sahabat Nabi, tidak boleh membenci mereka, membenci jalan mereka. Kemudian kata beliau, apabila mereka berselisih dalam satu bab ilmu, di mana sebagian berkata ini halal, sementara yang lain berkata ini haram, ada dua pendapat di sini, maka kita melihat mana yang mendekati kitabullah dan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, kalau nggak bisa, tanyakan kepada para ulama. Makanya ikhwas sekalian, para sahabat mungkinkah berselisih? Iya. Tapi perselisihannya memang yang boleh untuk berselisih. Ya, seperti misalnya ya kalimat quru, ya orang-orang yang diceraikan, ya maka ya iddahnya salah satu quru misalnya. Apa makna quru di sini? Ada yang mengatakan masa haid, ada yang mengatakan masa suci, dan ini perbedaan pendapat para sahabat. Jadi perbedaan pendapat mereka dalam ranah fikih boleh. Dan ini juga yang menjadi perbedaan pendapat di antara mazhab fikih kita. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan ya Abu Hanifah misalnya. Ya, mereka itu kalau dalam masalah fikih bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ada masing-masing dalil. Oh ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Ya imam ini menguatkan dalil ini dan lain sebagainya. Itu bisa. Tapi ikhwah sekalian, ya, lihat dalam kitab Lum'atul I'tiqad bahwa 4 mazhab ini, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Abu Hanifah, tauhidnya sama. Gak ada yang berbeda satupun. Baik dalam tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat, gak ada perbedaan. Makanya para sahabat Nabi berselisih mungkin, tapi tidak dalam masalah akidah. Mungkin para sahabat Nabi berselisih dalam masalah fikih, betul. Ya, nah, dan ini yang terjadi. Maka apabila ada perbedaan dalam masalah fikih, ya kita lihat mana yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang tidak bisa, maka kita lihat, kita tanyakan kepada yang lebih paham. Ya, ini mana yang roji? Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini perkataan pertama. Perkataan kedua, dan menutup perkataan-perkataan para atau ya ulama-ulama, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang wafat tahun 728 Hijriah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, adalah gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, man adala an madhahibi sahabati wat tabi'ina wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'an. Kata beliau, barang siapa yang berpaling dari mazhab dan penafsiran para sahabat Nabi dan tabi'in, ya, apa? Maka dia telah salah jalan. Dia telah salah jalan. Bahkan kata beliau, bal mubtadi'an, bahkan dia disebut sebagai ya, ahlul bidah. Ini yang berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ikhwas sekalian, ya kalau berpaling dari mazhabnya para sahabat Nabi, berarti dia dikatakan orang yang salah langkah. Dia orang yang salah jalan. Bahkan kata beliau dengan tegas, bal mubtadi'an, bahkan dia disebut sebagai ahlul bid'ah. Kata beliau, wa nahnu na'lamu annal qur'ana qara'ahu sahabatu wattabi'una wattabi'uhu. Dan kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an telah dibaca oleh para sahabat Nabi, telah dibaca oleh para tabi'in, murid-muridnya sahabat, telah dibaca oleh tabi'ut tabi'in,
Kemudian apa? Wa annahum kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'anihi kama annahum a'lamu bil haqqi alladhi ba'athahu Allah bihi rasulahu. Kata beliau Syekhul Islam, dan mereka lebih mengetahui penafsirannya. Mereka lebih paham tafsirnya Al-Quran, maknanya Al-Quran, sebagaimana mereka mengetahui kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Artinya ikhwah sekalian, para sahabat Nabi itu, kalau kita bicara tafsir misalnya, kita kembalikan ke siapa? Ya kepada sahabat. Ya, makanya kan sekali lagi kita ulangi misalnya, orang menganggap, banyak semua menganggap bahwa sumber hukum kita dan sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini benar dari sisi ini. Ya, firqah apapun kalau mengatakan apa sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kecuali orang-orang Syiah. Kita nafikan orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah menganggap Al-Quran kita telah dirubah oleh para sahabat Nabi. Karena menurut mereka Al-Quran yang benar itu jumlahnya 3 kali lipat Al-Qurannya kaum muslimin saat ini. Ya. Padahal kita 30 juz saja nggak hafal-hafal kan gitu. Orang Syiah itu suruh ngapalin 90 juz, mana hafal. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan Al-Qur'annya. Kalau ditanya mana Al-Qur'annya, Mushaf Fatimiyah yang katanya kalian ya punya, nggak bisa mereka menemukan. Hanya bualan orang-orang Syiah. Taib, kita tidak bicara Syiah, kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak dari mereka mengatakan apa dasar hukumnya? Al-Qur'an dan Sunnah. Sampai sini benar, karena Nabi mengatakan saya tinggalkan buat kalian apa? 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Betul. Cuman kita tanyakan sekarang, kamu memahami Al-Quran dengan siapa? Dengan pemahamannya siapa? Memahami hadis ini dengan pemahaman siapa? Ya saya pahami sendiri. Saya pintar, saya punya otak. Oh, kalau masing-masing orang menafsirkan Al-Quran, kira-kira yang terjadi apa? Banyak penafsiran. Bisa jadi penafsiran A berbeda dengan B, berbeda dengan C, beda-beda. Lalu terus gimana kita menafsirkan Al-Quran? Ya, maka caranya gimana? Menyatukan pemahaman. Gimana kita menyatukan pemahaman? Ya kita menyatukan pemahaman dengan menjadikan pemahaman orang-orang yang langsung belajar kepada siapa? Rasulullah. Makanya kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, lihat perkataan sahabat gitu loh. Karena sahabat yang lebih paham maknanya. Mereka itu ketika Al-Quran turun akan tanya Rasul, apa maksudnya ini ya Rasul? Maka layak kita mengambil pemahaman mereka. Ya, jangan Al-Quran ini dipahami dengan ya otaknya kita rusak. Ya, sebagaimana pernah terjadi, Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada. Apa artinya, Pak? Saya dapati engkau wahai Muhammad tersesat lalu diberi petunjuk. Orang nafsirkan dulu Muhammad sesat. Benar enggak, Pak? Oh, enggak bisa. Ada sebagian orang Muhammad sebelum diangkat jadi nabi itu tersesat. Ya, sesat apa pemikirannya, sesat macam-macam. Naudzubillah, ini tuduhan tidak berdasar kepada Rasulullah. Ya, makanya belajar sirahnya Nabi. Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pernah nggak minum khamar? Nggak pernah. Pernah nggak nyembah berhala? Nggak pernah. Pernahkah berzina? Nggak pernah. Semua perbuatan buruk tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kok ada orang mengatakan dulu Rasul tersesat? Kan berarti apa? Nafsirkan seenaknya sendiri. Lah gimana cara nafsirkan? Kembalikan kepada sahabat Nabi, selamat kowe. Kalau mau selamat, tafsirkan sahabat Nabi. Gimana sih tafsirnya ini? Oh, maksudnya dulu Rasul pernah tersesat di jalan. Ya. Pernah naik dalam satu perjalanan Rasul nggak tahu jalan. Ya, disesatkan oleh setan dan lain sebagainya. Lalu Allah balikkan itu. Ya, bukan maksudnya Rasulullah jadi orang tersesat. Kan gitu ikhlas sekalian. Makanya kalau menafsirkan seenaknya sendiri, ya kan banyak penafsiran. Ya, maka di sini ikhwas sekalian, ya kita tahu
para sahabat itu langsung belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan wajib diketahui, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan ini disampaikan beliau di dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Beliau mengatakan wajib diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat Nabi makna-makna Al-Quran. Nabi gak mungkin menyembunyikan makna Al-Quran kecuali yang memang Allah sembunyikan. Ya, seperti makna al-huruf al-muqatta'ah, sampai sekarang memang gak tahu maknanya apa, karena Allah tidak memberi tahu apa makna alif lam mim, ya, alif lam ra dan lain sebagainya. Ya, tapi setiap yang Rasul dapat ilmunya pasti akan disampaikan kepada para sahabat Nabi. Ya, sebagaimana beliau menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, nah, coba kita lihat perkataan yang agung dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Perkataan ini disampaikan oleh Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat Nabi semuanya. Mereka mengatakan annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Ya, ini tegas ini. Yang berbicara Utsman, yang berbicara Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat Nabi, mereka mengatakan bahwa mereka apabila telah mempelajari 10 ayat dari Nabi ngasih 10 ayat nih, apa kata mereka? Mereka tidak akan berpindah ke 10 ayat setelahnya sampai mempelajari kandungannya, sampai mempelajari maknanya, sampai mempelajari apa ilmunya, dan akhirnya mereka mengamalkannya. Jadi pada titik sampai mereka mengamalkan 10 ayat ini, baru pindah ke 10 ayat setelahnya. Ini loh cara belajarnya sahabat Nabi gitu. Ya, makanya apa? 10 ayat dulu dipahami benar oleh sahabat Nabi. Ya, sudah dihafal, dipahami kandungannya apa, lalu diamalkan. Nah, sudah diamalkan baru pindah 10 ayat setelahnya. Ini loh para sahabat Nabi. Makanya ya itu tadi, kalau kita mau ngambil tafsir, ya tafsirnya para sahabat Nabi. Ya, apa perkataan Abdullah bin Mas'ud, apa perkataan Abdullah bin Umar, apa perkataan Abdullah bin Abbas yang dikatakan sebagai ya tintanya umat ini, apa pendapatnya Aisyah dengan ayat ini. Dan ini ikhwah dikumpulkan oleh para ulama, alhamdulillah. Ya, Ibnu Katsir mengumpulkannya di dalam tafsir beliau, Al-Imam At-Tabari mengumpulkannya di dalam tafsirnya beliau. Sekarang nyaman kita, jadi tahu oh maksudnya perkataan ini menurut Abdullah bin Mas'ud adalah ini. Bisa nyarinya gampang. Ya, nggak perlu sulit. Makanya ikhlas sekalian, ya, jadi para sahabat Nabi ini benar-benar belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lebih tegas Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dahulu seseorang dari kami apabila mempelajari 10 ayat tidak akan melewatinya sebelum dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Ya, itulah ikhwas sekalian dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah. Ya, dalil-dalil bahwa para sahabat menjadi hujjah bagi kita. Supaya kita selamat. Maka kita sampai pada kesimpulan, ya, dan kesimpulannya banyak sekali di sini. Ada mungkin ya 50-an kesimpulan dari dalil-dalil manhaj salaf. Ya. Kesimpulan, ya, bahwa kewajiban seorang muslim, kata penulis di sini dikatakan, adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Dalam apa? Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka, wajib beragama menurut pemahaman mereka, dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka.
Lihat di sini. Kata penulis kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan, kita simpulkan dengan tegas bahwa wajib bagi seorang muslim mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan wajib memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Yang ketiga apa? Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan yang keempat, wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. 4 hal ini kita kembalikan semua kepada sahabat Nabi. Ya, jadi apa? Wajib mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan wajib mengikuti akidah dan manhaj para sahabat Nabi. Kenapa ikhwan sekalian? Kenapa harus mengikuti 4 hal ini? Ya, kenapa harus mengikuti 4 hal ini? Nah, di sini kita sebutkan poin-poinnya. Yang pertama, para sahabat Nabi adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sehingga selain mereka diperintahkan untuk beriman seperti keimanan sahabat. Nah, kita tahu ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, ya, maka siapa yang pertama kali beriman? Ya, para sahabat Nabi. Ya, kalau kita bicara secara ittifaqul ummah, ittifaq kesepakatan para ulama, maka yang pertama kali beriman dari seluruh sahabat Nabi kira-kira siapa, Pak? Khadijah. Ya, Khadijah radhiyallahu taala anhu, subhanallah. Ya, makanya ikhwan sekalian, kalau kita bicara istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, ya, dibandingkan dengan Khadijah, tidak ada apa-apanya, Pak. Dari awal Khadijah sudah mengetahui keistimewaan Rasulullah. Makanya ketika Rasul mendapatkan surat Al-Mudaththir, beliaulah yang pertama kali beriman. Nabi SAW kalau membanggakan Khadijah di hadapan istri-istrinya, terutama Aisyah, maka salah satu ucapan Nabi apa? Dan dia yang pertama kali beriman. Makanya ikhwah sekalian, Nabi kan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh di dalam Islam, contoh kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kata para ulama, Khadijah mendapatkan pahala orang-orang yang berislam setelahnya. Berarti pahalanya kan banyak banget ya. Dari mulai Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam, pahalanya diikutkan kepada Khadijah. Subhanallah. Ya, maka layak Khadijah mendapatkan rumah di surga. Layak Khadijah itu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Jibril datang dan berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, ya, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah dan salam dari aku," kata Jibril. Ya, jadi ya, satu-satunya orang yang dapat salam dari Allah, ya, adalah Khadijah radhiyallahu taala anhu. Makanya ikhwan sekalian, begitu selesai Khadijah masuk Islam, banyak orang masuk Islam yang lain. Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, pelan-pelan. Ternyata kebanyakan yang mengikuti beliau orang-orang lemah, macam Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain sebagainya. Ya, pelan-pelan. Tapi mereka lah orang-orang yang istimewa, ikhwah. Ya, di antara mereka ada al-ashrah al-mubashirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Makanya apa? Berarti mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang istimewa.
Maka wajib bagi kita memegang pemahaman mereka, karena mereka lah orang-orang yang pertama kali beriman. Ya, mereka lah orang-orang yang pertama kali menyambut seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman. Nah, udah deh. Baik, kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit sampai koma insyaallah. Kemudian kenapa kita wajib melakukan 4 hal terhadap para sahabat Nabi? Poin yang kedua, karena keimanan para sahabat Nabi adalah sebagai tolak ukur bagi keimanan orang selain mereka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara keimanan, maka iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Dan keimanan yang paling tinggi dimiliki oleh para sahabat Nabi. Saking tingginya keimanan mereka, makanya tadi Nabi mengatakan, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas, dari sisi keimananmu kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, maka infakmu hanya tidak bisa menyamai mereka meskipun satu telapak tangan.
Ya, artinya apa? Semakin tinggi keimanannya, maka semakin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwas sekalian, ya selalu kan saya sampaikan tingkatan manusia seluruhnya kalau kita bicara. Tingkatan manusia seluruhnya, maka di top utama adalah para nabi dan rasul. Ya. Orang yang paling tinggi kedudukannya siapa? Para nabi dan rasul. Nah, di bawah para nabi dan rasul siapa? Langsung dengan tegas kita katakan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau kita lihat para nabi pun bertingkat-tingkat. Yang paling utama jelas Rasulullah. Nah, di bawah para nabi dan rasul siapa orang paling utama? Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sudah menjadi, ya hampir menjadi ijma' para ulama. Bahkan kedudukan mereka mengalahkan sahabatnya Nabi Musa. Sahabatnya Nabi Musa kan kebanyakan apa? Berkhianat. Sahabatnya Nabi Musa apa? Ya banyak kan tidak mau mengikuti Nabi Musa. Bahkan apa? Diam-diam terkadang malah melakukan kesyirikan. Ya, seperti menyembah sapi dan lain sebagainya. Ya, menyembah patung sapi. Ini kan apa? Padahal udah diajarin Nabi Musa tauhid loh. Tapi memang mereka ini dasar orang-orang yang ngeyel kan gitu. Ya, ngelihat ada orang nyembah patung, minta sama Nabi Musa. Ya Nabi Musa bikinin kami Tuhan dong kan gitu. Mereka punya Tuhan, masa kita nggak punya Tuhan? Padahal udah diajarin tauhid sama Nabi Musa loh. Ya, maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini benar-benar bodoh ya gitu kan. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya sifatnya apa? Bodoh. Udah diajarin tauhid dan lain sebagainya, tetap tidak mau. Disuruh masuk Palestina yang sekarang mereka perebutkan, dulu nggak mau. Ya, bahkan nantang Nabi Musa apa? Musa, pergi engkau sama Tuhanmu. Lihat kalimatnya, idhab anta wa rabbuka. Kan ini penghinaan sebenarnya kalimatnya. Ya, apa kalimatnya? Pergilah engkau Musa dan Tuhanmu. Tidak mengatakan apa? Dan Tuhan kita. Kan gak mengatakan kita. Jadi seakan-akan Allah itu Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Bani Israel. Na'udzubillah. Ya, berarti penghinaan yang dilakukan oleh Bani Israel. Makanya tidak layak mereka ini menduduki sahabat yang istimewa. Sahabat yang istimewa siapa? Ya sahabatnya Rasulullah. Ya, perang Badar misalnya. Ya, ketika Rasul ragu ini gimana mau nyerang apa tidak, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami bukan sahabatnya Nabi Musa yang mengatakan pergi engkau dengan Tuhanmu, tapi apa? Pergi engkau dengan Tuhanmu, kami ikut di belakang, gak akan mundur sedetik pun. Ya, Rasul akhirnya menyerang pasukan musyrikin dan memperoleh kemenangan yang besar. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi, tingkatan manusia yang pertama para nabi dan Rasul, dipimpin dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tahu para nabi dan Rasul juga bertingkat-tingkat. Ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Mereka para Rasul Allah berikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Ya, dan Rasul paling utama. Ya, kemudian apa? Nabiullah Ibrahim dan alaihissalam. Keduanya disebut sebagai apa? Kekasihnya Allah. Nah, setelah para nabi dan rasul, langsung kita menukik kepada siapa? Para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru orang-orang yang lain. Ya, baru orang-orang yang lain. Ya, nah ikhwas sekalian. Ya, makanya keimanan mereka tolak ukur bagi yang lain. Ya, bagaimana keimananmu? Ya, mereka itu imannya besar dan lain sebagainya, imannya tinggi, dan kita tahu keimanan pun bertingkat-tingkat. Ada sebagian kelompok, ya, tentunya nanti kita bahas di akhir sebenarnya. Di akhir buku ini kita akan menjelaskan beberapa kelompok sesat. Di antara kelompok tersebut adalah Murji'ah. Siapa Murji'ah? Orang-orang ya yang mengatakan keimanan itu cukup di dalam hati. Jadi orang nek dalam hatinya beriman selesai.
Gak usah sholat, gak usah puasa, ya, gak usah melakukan ibadah, selesai, udah disebut beriman. Dan yang paling bodoh dari mereka dan paling aneh dari mereka, mereka mengatakan iman kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Iman kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini jelas apa? Keanehan. Bagaimana iman kita yang lemah ini disamakan dengan pendampingnya Rasulullah di Gua Sur misalnya, ketika diserang orang-orang musyrikin, disamakan dengan seseorang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika para kaum musyrikin mengatakan, Abu Bakar tuh sahabatmu, dia berkata bahwa dia berjalan ke Baitul Maqdis lalu ke Sidratul Muntaha 1 malam saja. Padahal kalau kita berjalan naik unta, itu perjalanan berangkatnya aja 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Loh, ini kok semalam doang? Kamu percaya nggak? Maka Abu Bakar mengatakan, kalau beliau mengatakan demikian, saya percaya. Terus orang seperti ini disamakan dengan kita, ya nggak bisa, Pak. Ya, ibarat kata mah baina sama wasumur bor, kan gitu, antara langit dan sumur bor jauh. Ya, nggak bisa disamakan iman kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, dengan imannya Umar, dengan imannya Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya, jauh. Ya, apalagi keimanan kita benar-benar lebih banyak naiknya apa turunnya kira-kira, Pak? Lebih banyak turunnya. Iman itu kan naik, turun. Naik dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun dengan kemaksiatan. Dan kita banyaknya maksiat. Jadi ya ibarat rantai keimanan, kita kebanyakan ya naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi. Nah, ini ikhlas sekalian, maka tolak ukur keimanan. Ya, para sahabat Nabi imannya jelas tinggi. Ya, nggak seperti kita. Ya, tidak seperti kita. Lihat Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, tidaklah engkau berjalan dalam satu jalan kecuali setan pindah tempat. Setan cari jalan yang lain, gak mau ketemu engkau. Padahal Umar gak ngeliat setan, setannya takut sendiri. Lah kalau kita kebalikannya kan gitu. Ya, nah ini ikhlas sekali. Ya, jadi tentunya para sahabat Nabi yang memiliki keimanan yang tinggi, yang memiliki tolak ukur keimanan yang tinggi di antara mereka. Meskipun ikhlas kalian, sekali lagi, para sahabat Nabi pun bertingkat-tingkat. Tidak semuanya dalam satu derajat. Yang paling utama jelas Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Nabi selalu mengatakan apa? Ya, tidaklah aku pergi ke satu tempat kecuali sebelah kanan saya Abu Bakar, sebelah kiri saya Umar. Ya, jadi memang sudah seperti kedua tangan Nabi. Kemana-mana selalu ditemani berdua. Tapi Abu Bakar menjadi lebih istimewa. Ya, dengan banyak hal, diantaranya apa? Beliaulah yang menemani Rasulullah berhijrah. Ya, kemudian Rasulullah juga ketika sakit memerintahkan pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus, ya, jadi Abu Bakar menjadikan sahabat yang paling mulia di antara para sahabat yang lain dengan hal-hal tersebut. Ya, bahkan dalam kondisi kesedihan ketika Rasulullah meninggal, beliau yang bisa menenangkan para sahabat tadi. Di mana ketika Umar dengan lantang mengatakan Muhammad Rasulullah tidak meninggal, Rasul tidak meninggal, kan gitu. Maka dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq berbicara di hadapan para sahabat Nabi dengan kalimat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan ini menjadikan semua sahabat tersadarkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati.
Ya. Ini menjadi para sahabat tersadar, oh iya, Rasul bisa meninggal. Ya. Nah, karena sekali lagi kita bicara, Rasul itu meninggal dan meninggalnya sama seperti manusia umum, Pak. Ya, ini sebagai penguat. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, termasuk Rasulullah. Dan keyakinan yang benar terhadap orang yang meninggal, apa Pak? Kalau orang sudah meninggal tidak akan mungkin balik lagi ke alam dunia. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Makanya seorang muslim tidak percaya dengan adanya arwah gentayangan. Ya, seorang muslim tidak akan percaya kalau tali pocongnya nggak dibuka, ya, dia keluar dari kuburnya minta dibuka. Itu nggak percaya. Demikian pula berlaku terhadap Rasulullah. Artinya Rasulullah nggak mungkin ya secara sadar balik ke dunia. Ya, dalam kondisi apapun. Ya, Rasul tidak mungkin balik ke dunia. Kecuali kita bisa bertemu Rasul kapan? Dalam mimpi, silakan. Ya, makanya kalau ada ya seorang public figure, ya, ustadz lagi mengatakan kalau saya buang sampah ya sembarangan, ditegur sama Rasulullah kan gitu. Karena Rasulullah selalu naik mobil saya di belakang. Lo ngapain? Ya, ngapain Rasulullah ikut mobilnya kamu kan ya? Nah, ini keyakinan yang tidak berdasar, ikhwan sekalian. Ya, tidak bisa diyakini. Nah, baik. Komah jam berapa? Udah. Gimana? Saya cukupkan dulu. Saya cukupkan kajian ini di sini. Insyaallah kita masih panjang pembahasannya tentang kenapa sih harus melakukan, bahwa muslim harus mengikuti pemahaman sahabat, bahwa wajib memahami Al-Quran dengan pemahaman sahabat, dan wajib beragama menurut pemahaman mereka, dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Ya, maka banyak alasannya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, ya insyaallah besok ya salah satu syekh dari kami, ya Syekh Dr. Akram bin Muhammad Al-Ziyadah, insyaallah akan hadir di masjid ini. Waktunya sama ya, ba'da maghrib. Ya, mohon yang hadir sekarang bisa hadir lagi besok. Ya, untuk bisa mendapatkan faedah ilmu dari murid seniornya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, maka hadirilah besok ya bersama Syekh Dr. Akram bin Muhammad Al-Ziyadah dengan tema ya Palestina, bumi para nabi dan rasul. Dan ini penting untuk kita ketahui terkait kondisi kita terhadap Palestina. Insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Hamdani Zahid LC. Mohon semuanya bisa hadir besok ya ba'da maghrib malam Senin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.